Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan bersama Ibu dosen pengampu Sri Sukasih SSMPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Devi Septiani dengan NIM 1401421325, Farhan Nur Mahdi dengan NIM 1401421299, dan Najmi Muhammad Liyaul Haq dengan NIM 1401421316. Di sini kami akan membahas perihal hakikat bahasa, fungsi bahasa, ragam bahasa, dialek, serta idiolek. 1. Hakikat bahasa. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak akan lepas dengan yang namanya bahasa. Bahasa digunakan sebagai media untuk menyampaikan sesuatu, baik melalui sebuah kata ucapan maupun melalui tulisan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Harimurti Kridalaksana yang menyatakan bahwa bahasa merupakan wujud dari lambang bunyi yang bersifat atributer yang digunakan oleh para anggota kelompok sebagai alat untuk bekerja sama, sebagai media komunikasi, serta sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa tidak semua lambang bunyi bisa dikatakan sebagai bahasa. Hanya lambang bunyi yang mempunyai makna saja yang bisa disebut sebagai bahasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bahasa merupakan alat interaksi, alat berkomunikasi, serta alat untuk mengekspresikan diri. Hakikat bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya bahasa ini, memungkinkan seseorang untuk bisa memahami segala hal yang ada di bumi ini. Hakikat bahasa juga mempunyai beberapa sifat, di antaranya adalah bahasa mempunyai beberapa sifat, di antaranya adalah bahasa merupakan suatu sistem, karena tersusun atas beberapa pola yang saling berhubungan. Bahasa dapat digunakan sebagai perlambang atau simbol. Bahasa dapat menghasilkan bunyi melalui suatu lafal atau ucapan. Bahasa bersifat beragam, oleh karena itu, bahasa itu unik. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai bahasa yang bersifat kedaerahan, masing-masing berfungsi sebagai alat komunikasi. Banyaknya bahasa antar daerah ini memungkinkan seseorang tidak bisa memahami semua bahasa daerah yang ada. Untuk itu, harus ada bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu dari keragaman bahasa daerah yang ada. Untuk itu, tidak ada lagi kesulitan untuk saling berkomunikasi antar daerah yang ada. Orang Jawa dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang Batak. Begitupun dengan orang Papua, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. 2. Fungsi bahasa. Sudah menjadi hal yang umum bahwasanya fungsi dari bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Santoso, yang menyatakan bahwa kedudukan bahasa sebagai media komunikasi mempunyai beberapa peranan. Di antara peranan tersebut adalah bahasa difungsikan sebagai media untuk saling bertukar informasi. Bahasa difungsikan sebagai media untuk mengekspresikan diri. Bahasa difungsikan sebagai media untuk beradaptasi dan mengintegrasikan diri. Bahasa difungsikan sebagai sarana kontrol sosial melalui sebuah ungkapan nasihat dan lain sebagainya. Di samping itu, bahasa juga mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah bahasa sebagai media pemersatu.
Bahasa sebagai media mengekspresikan perasaan. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ilmu. Bahasa sebagai media untuk mengontrol perkembangan budaya. 3. Ragam bahasa. Bachman mengungkapkan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan seseorang, tergantung pada subjek bicara, objek bicara, medium pembicara, serta topik yang dibicarakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa merupakan bentuk ciri khas maupun keunikan dari bunyi pelafalan bahasa yang digunakan oleh seseorang. Keragaman bahasa sendiri disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah akibat dari perbedaan budaya, perbedaan sejarah, dan faktor geografi. Ragam bahasa dikategorikan menjadi 4, di antaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, serta ragam tak resmi. 4. Dialek. Mengutip dari Khazanah Antropologi 1, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial, atau kurun waktu tertentu. Dialek suatu daerah dapat diketahui berdasarkan tata bunyi yang diucapkan. Dialek dapat dikategorikan seperti dialek bahasa Jawa, dialek bahasa Medan, dialek bahasa Ambon, dialek bahasa Palembang, dan lain sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dialek adalah perbedaan ragam bahasa secara tulisan maupun pengucapannya. Perbedaan suku dan daerah mengakibatkan perbedaan penggunaan bahasa daerah di dalamnya, baik itu perbedaan secara lafal, pengucapan, fonologi, kosakata, maupun secara pragmatik. 5. Idiolek. Krida Laksana mengungkapkan bahwa idiolek adalah ciri kebahasaan pada seseorang secara keseluruhan. Ciri tersebutlah yang menjadi ciri khas pada seseorang, yang membedakannya dengan orang lain. Akhir-akhir ini kita mendengar kata Asiap yang dipopulerkan oleh artis serta seorang YouTuber terkenal Atta Halilintar. Dan kata Asiap tersebut identik dengan Atta Halilintar. Kata tersebut merupakan idioleknya. Khair dan Agustina mengungkapkan bahwa idiolek seseorang dikembangkan menurut 3 hal, yaitu gaya bahasa, pilihan kata, dan warna suara. Sistem idiolek itu tidak baku dan sangat berbeda dengan dialek. Jika dialek termasuk ke dalam suatu bahasa, maka idiolek tidak digolongkan ke dalam bahasa. Namun idiolek mempunyai peranan yang sangat penting. Idiolek mampu menggambarkan seseorang melalui sebuah ucapan kata-kata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa idiolek merupakan ciri khas bahasa seseorang.